Karena kalau NU sudah sadar, kemana mereka? Jadi Ba'alawi ini tinggal di NU saja mereka laku. Nah, makanya ketika orang NU menggugat mereka, mereka ini kayak bingung. Karena kalau NU sudah sadar, kemana mereka? Ke Muhammadiyah? Muhammadiyah ini dari dulu sudah tahu. Dan mereka nggak mau yang gitu-gituan, ya. Tertipu masalah karomah, masalah yang begitu-begitulah ini ya gitu ya, barokah dan yang keterlaluan gitu. Mereka menghindari TBC, tahayul, bid'ah dan khurafat. Ya. Kemana? Ke Al-Irsyad, sesama golongan imigran Arab yang non Ba'alawi. Apalagi mereka yang mengalami rasisme pertama kali ketika imigrasi ke Nusantara, ya kan? Kemana? Ke non-muslim. Non-muslim sering dihina dan dicaci maki. Jadi ya tinggal di NU ini. Nah, kalau NU-nya sadar, ya selesai sudah, tak iya. Jadi pemetaannya begitu ya. Ba'alawi ini perlindungannya tinggal satu, yaitu NU, atau memang hanya ada satu-satunya mungkin maksudnya gitu ya. Karena kalau Muhammadiyah kayaknya enggak, karena Muhammadiyah itu anti TBC. Ya saya enggak tahu ini KRT ini bicara sebagai apa, dia kita juga tidak pernah tahu dia itu sebagai apa, sebagai ahli ilmu ke pakar ini, ke pakar itu, ke atau pakar segala pakar, atau sama dengan Gus Deni itu ya. Ya nggak penting juga ya masalah itu. Kembali lagi ke peta. Jadi kalau NU sudah sadar, oh berarti NU belum sadar. Lalu mereka berjuang ini 4 orang tokohnya ini, mungkin termasuk Gus Jazuli, termasuk siapa lagi ya? Ya youtubernya, mungkin termasuk Gus Deni, termasuk KRT Fakir siapa? Said Kori itu ya, pejuang-pejuang yang mau menyadarkan NU mungkin itu ya. Sudah 1 tahun lebih ini kok NU-nya nggak sadar-sadar gitu ya. Atau jangan-jangan mereka yang nggak sadar atau gimana gitu ya. Saya juga bingung ini. Yang jelas ini kan tinggal satu-satunya itu, yaitu menyadarkan NU. NU itu siapa sih Pak ya? Kalau kita bicara ulama ya ulama-ulama NU, ketua PBNU ya jelas sikapnya itu. Kayaknya memang nggak mau sadar atau bagaimana kayaknya ya. Terus ketua umum PBNU-nya juga ya tetap begitu kok. Dari dulu sampai sekarang tetap. Masyarakat NU ya tetap kayaknya. Apa mereka nggak mau sadar atau karena kadang-kadang orang itu salah merasa gitu ya. Ada orang-orang bodoh, tolol, merasa paling pintar, ada begitu. Sehingga orang yang tidak sama dengan dia dianggap mereka yang bodoh. Lalu ngomong, wah selama mereka belum pintar berarti masih aman. Kalau mereka sudah pintar baru terancam gitu. Misalnya gitu mungkin ya. Jadi jangan-jangan menurut orang-orang gila itu, orang-orang sadar itu dianggap gila gitu. Sehingga mereka ngomong, orang-orang gila itu ngomong, selama mereka belum waras ya repot gitu. Jadi yang waras itu dianggap gila tuh. Yang sadar itu dianggap gendeng, dianggap nggak sadar gitu ya. Ada kelompok begitu, ada ya. Ya kalau masalah mereka ini kan nggak ada yang gila, ini normal semua ya. Jadi saya tidak bicara mereka lah ya. Karena kita itu kadang-kadang memang harus milih-milih narasi gitu ya. Jangan terlalu kasar. Karena saya berpikirnya begini. Jangan-jangan orang-orang yang mengikuti satu orang atau satu kelompok itu yang antipati dengan lawannya itu semakin diserang, geng-gengnya itu malah semakin antipati mereka. Maka mungkin butuh narasi, kalau tujuannya dakwah mungkin narasi yang lebih lembut, lebih halus gitu. Tetapi kalau dalam masalah polemik nasab ini, sehalus apapun, ini pikiran saya yang kalau tidak sepakat dengan Kiai Haji Imaduddin itu tetap akan salah. Karena Kiai Haji Imaduddin itu tidak akan pernah menerima siapapun selain pendapatnya gitu. Kalau Ba'alawi sahih dari siapapun sudah salah. Pengikutnya juga begitu. Jadi sehalus apapun tetap tidak ada artinya. Misalnya kita bilang halus lembut gitu ya, pakai bahasa yang halus sekali ya, Al-Mukarram Al-Allamah Syekh Kiai Haji Imaduddin itu keliru ketika membatalkan Ba'alawi. Itu kan sudah halus ya. Kan kalau kita berpikir kan normal toh, manusia salah toh. Apalagi masih level begitu ya. Katanya ulama bisa salah kok. Apalagi beliau kan, begitu logikanya kan.
tetap aja itu tetap nggak diterima walaupun sehalus begitu. Sama dengan kasarnya kayak Imaduddin salah itu sama aja, sama-sama nggak akan diterima. Jadi sebetulnya bukan masalah halusnya, yang saya kira sih begitu. Kecuali kalau misalnya kita coba dengan narasi yang ambigu. Misalnya begini, oh ini perbedaan saja sih, perbedaan pendapat saja, namanya nasab jarak jauh sih. Ya bisa saja kayak Haji Imaduddin benar, bisa saja salah. Ini kita hargai sebagai dinamika keilmuan lah. Ini sama dengan ikhtilaf dalam fikih lah. Ini sama dengan ikhtilaf dalam berbagai ilmu. Sejarah juga berbagai versi. Biasa aja begitu. Mungkin ini bisa sedikit diterima. Tetapi kenapa nggak kayak Haji Imaduddin yang juga berkata begitu? Oh ini masalah ilmu. Kalau bagi saya ya keliru nasab mereka. Tetapi kalau misalnya ada kelompok orang yang tetap menyatakan mereka sahih, ya silahkan, itu hak mereka. Kenapa kayak Haji Imaduddin nggak begitu? Yang ada malah haram, nggak usah main husnudonan sekarang. Kalau meyakini mereka, mengatakan mereka dzurriyyah Nabi, haram. Ya sebetulnya yang kasar siapa sebetulnya, yang tidak mengerti. Kalau saya pribadi nggak akan saya pernah bilang ini ikhtilaf. Kita hormati kayak Haji Imaduddin penelitiannya, beliau orang alim, kita hormati. Siapa tahu beliau benar. Oh bagi saya nggak begitu. Kalau yang berbeda itu misalnya ulama Ar-Rafi'i berbeda dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani atau dengan Imam Nawawi, atau Ibnu Hajar Al-Haythami berbeda dengan Imam Nawawi, atau ulama berbeda dengan ulama, boleh kita masih bilang ya. Hatta masalah kunut lah, masalah tahlil lah, yang nggak mau tahlilan ya nggak apa-apa lah, nggak wajib juga tahlilan, nggak mau kunut ya nggak apa-apa lah, nggak lalu nggak sah kok, nggak ada yang mengatakan subuh tanpa kunut nggak sah. Ya silahkan lah, ini kan perbedaan yang biasa saja. Itu Pak, karena gawang dari perbedaan ini orang-orang top memang ulama. Kalau masalah nasab nih gawangnya siapa? 4 orang ini gawangnya. Terus paling tinggi-tinggi Syekh Mukbil gitu. Terus teori nasabnya buatan Kiai Haji Imaduddin gitu. Terus mau kita sejajar. Wah jadi kasar lagi ya. Jadi mau kita sejajarkan dengan ini perbedaan. Kalau menurut Kiai Haji Imaduddin an-nasabah, teori nasab itu harus begini begitu sehingga Ba'alawi batal. Kalau menurut Said Mahdi, teori nasab itu nggak begitu sehingga tidak batal. Saya kira itu merendahkan Said Mahdi Rojai Pak. Ya, bukan meninggikan Kiai Haji Imaduddin. Ya mungkin bagi kamu, tapi bagi saya itu merendahkan ulama itu. Ya, terlalu meninggikan Kiai Imaduddin tapi merendahkan ulama. Ya itu kan pilihan sikap Pak. Sehingga nggak bisa kita bicara halus-halus gitu. Halus dalam artian apa bahasanya ya. Dan setahu saya tidak pernah kasar, tidak pernah saya bilang goblok, tolol, bejat, nggak pernah begitu. Saya juga tidak pernah bicara orang ini apa latar belakangnya bagaimana, nggak perlu begitu. Saya bicara ini ilmu Pak. Kok ada satu orang yang tiba-tiba punya teori sendiri gitu, yang nggak jelas sebelumnya ini dia kepakaran di mana, tiba-tiba punya teori sendiri. Terus mau melawan semua orang, mau berdebat dengan semua ulama, diajak berdebat tentang tesisnya nggak mau, banyak persyaratan. Dan baca kitabnya ya begitu, kadang-kadang dipotong di bagian tertentu, kadang-kadang dimaknainya begitu. Nah gitu Pak ya, gitu ya, begitu. Jadi ya begitu ya, nggak ada kesimpulannya, begitu aja. Biar kita sama-sama paham sebetulnya yang nggak sadar itu siapa gitu. NU yang nggak sadar, atau jangan-jangan NU itu nggak sadar di mata orang-orang nggak sadar gitu. Jadi gila di mata orang-orang gila gitu. Kalau gila di mata orang waras ya gitu, berarti gila. Kalau gila di mata orang gila Pak ya waras berarti, karena orang gila itu terbalik. Karena gila kan kebalikannya waras. Allahumma dina